Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumesya dimanapun kamu berada, semoga Allah selalu menjagamu. Selamat datang kembali di Rumesya Media, tempat kita merajut ulang kisah-kisah para sahabat Nabi yang cahayanya tak pernah padam di telan zaman. Hari ini, kita akan menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan seorang pemuda yang rela menyeberangi negeri demi negeri hanya demi satu hal, menemukan kebenaran. Bayangkan seorang pemuda dari keluarga kaya, punya ayah yang sangat menyayanginya, rumah yang nyaman dan hidup yang serba berkecukupan. Lalu ia tinggalkan semua itu. Ia tukar dengan jalan berdebu, rantai berbudakan, dan tahun-tahun panjang yang melelahkan. Demi apa? Demi sebuah kebenaran yang bahkan belum pernah ia lihat wujudnya. Inilah kisah Salman Al-Farisi. Salman lahir di tanah Persia di sebuah daerah bernama Isfahan. Ia tumbuh di keluarga terpandang. Ayahnya seorang tuan tanah yang begitu mencintainya. Saking sayangnya, ia menjaga Salman nyaris seperti pingitan, jarang sekali membiarkannya keluar rumah. Saat itu Salman dan kaumnya adalah penyembah api. Bahkan Salman dipercaya menjaga agar api sesembahan itu terus menyala, tak boleh padam sedetik pun. Tapi diam-diam jauh di dalam dadanya, tumbuh sebuah pertanyaan yang tak bisa ia padamkan. Benarkah ini jalan yang benar? Suatu hari ayahnya menyuruh Salman mengurus sebuah ladang. Di tengah jalan ia melewati sebuah gereja dan dari dalam terdengar suara orang-orang beribadah. Salman berhenti. Ia masuk, memperhatikan dan hatinya berbisik. Agama ini terasa lebih baik daripada yang selama ini kupegang. Ia pun bertanya, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Sejak hari itu Salman tak bisa lagi tenang. Ketika ayahnya tahu dan berusaha menahannya, bahkan sampai mengikat kakinya, Salman tetap memilih pergi. Ia melarikan diri bersama sebuah rombongan menuju Syam dan meninggalkan segala yang pernah ia miliki. Di Syam, Salman mengabdi kepada seorang uskup, mempelajari agama itu siang dan malam. Tapi ia kecewa. Ternyata uskup itu tidak jujur. Ia menimbun harta sedekah umat untuk dirinya sendiri. Ketika uskup itu wafat, datang penggantinya, seorang yang benar-benar saleh dan zuhud. Kepadanyalah Salman berguru dengan sepenuh hati. Namun waktu terus berjalan. Saat sang guru menjelang ajalnya, Salman bertanya, kepada siapa aku harus pergi sesudahmu? Dan sang guru pun menunjuk seorang alim di kota lain. Begitulah seterusnya, dari satu guru ke guru berikutnya, di Mosul, di Nasibin, hingga ke Amuriyah, Salman terus berpindah, mengumpulkan setetes demi setetes cahaya kebenaran. Di Amuriyah, kepada guru terakhirnya, Salman kembali menanyakan hal yang sama. Tapi kali ini jawabannya berbeda. Sang guru berkata, wahai anakku, telah dekat masa diutusnya seorang nabi yang membawa agama Ibrahim. Ia akan muncul di tanah Arab, lalu berhijrah ke sebuah negeri yang dipenuhi pohon kurma di antara dua bukit berbatu hitam. Lalu ia menyebut tanda-tandanya. Nabi itu tidak mau memakan harta sedekah, tapi mau menerima hadiah. Dan di antara kedua bahunya ada tanda kenabian. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Salman. Sejak saat itu, ia tahu persis apa yang ia cari. Maka ketika serombongan pedagang Arab lewat, Salman menitipkan dirinya untuk ikut, dengan imbalan seluruh harta yang ia punya. Tapi alih-alih menepati janji, mereka mengkhianatinya. Salman dijual sebagai seorang budak. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, sampai akhirnya dibawa ke sebuah kota di tanah Arab. Dan begitu matanya menangkap hamparan pohon kurma di kota itu, jantungnya berdegup kencang. Inikah negeri yang dijanjikan itu? Negeri itu bernama Yatsrib, yang kelak kita kenal sebagai Madinah. Di Madinah, sebagai seorang budak, Salman mendengar kabar tentang seorang lelaki dari Mekah yang mengaku sebagai nabi. Hatinya bergetar. Ia pun ingin menguji, benarkah ini orang yang selama ini ia cari? Maka ia datang membawa makanan dan menyebutnya sebagai sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilakan para sahabat menyantapnya, tapi beliau sendiri tidak menyentuhnya. Satu tanda terpenuhi. Di hari lain, Salman datang lagi membawa makanan, kali ini sebagai hadiah. Dan beliau pun memakannya bersama para sahabat. Tanda kedua terpenuhi, tinggal satu lagi. Ketika Salman berusaha melihat punggung beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengerti, lalu menyingkapkan bahunya. Dan di sana, Salman melihatnya. Tanda kenabian, persis seperti yang digambarkan gurunya. Air matanya tumpah. Ia memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu juga ia bersyahadat. Pencarian yang memakan seluruh masa mudanya akhirnya berakhir. Tapi Salman masih berstatus budak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolongnya untuk merdeka dengan sebuah perjanjian. Salman harus menanam 300 pohon kurma dan menyerahkan sejumlah emas. Para sahabat pun bahu-membahu mengumpulkan tunas kurma.
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menanamnya dengan tangan beliau yang mulia. Tak lama kemudian, Salman resmi merdeka. Lelaki Persia yang dulu mengembara seorang diri itu kini punya keluarga yang sebenarnya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya dengan sabda yang abadi. Salman itu bagian dari kami, Ahlul Bait. Sebuah kehormatan yang tak ternilai bagi seorang perantau dari negeri yang jauh. Sahabat Rumaisyah, lihatlah betapa mahalnya sebuah hidayah. Salman rela kehilangan harta, kebebasan, bahkan masa mudanya hanya demi menemukan kebenaran. Maka kita yang hari ini sudah dilahirkan dalam cahaya Islam, betapa pantasnya kita bersyukur dan menjaganya sekuat tenaga. Jika kisah ini menambah cinta di hatimu kepada para sahabat, bantu kami menyebarkannya. Tekan tombol subscribe, tinggalkan komentar terbaikmu, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kau sayangi. Insya Allah, di episode berikutnya, kita akan menelusuri kisah sahabat lain yang tak kalah menakjubkan. Jadi, nantikan terus ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.